Assalamualaikum anak-anak. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran matematika. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang statistika. Ada yang sudah tahu statistika itu apa? Siapa yang sudah pernah dengar atau sudah pernah tahu? Statistika adalah ilmu yang statistika itu ilmu ya anak-anak, sama seperti matematika dan lain-lain. Suatu ilmu yang mempelajari, statistika adalah bagian dari ilmu matematika yang mempelajari tentang data. Terus apa saja yang dipelajari tentang data? Misalnya adalah bagaimana caranya mengumpulkan data dan bagaimana caranya menyajikan data. Oke, mungkin hari ini kita hanya belajar tentang mengumpulkan data, sedangkan menyajikan data Ibu akan jelaskan minggu depan. Sebelum sampai kepada mengumpulkan data, nanti kita akan tahu dulu apa itu pengertian data. Oke, Ibu hapus dulu. Jadi untuk tahu bagaimana memperoleh data dan menyajikan data, kita harus tahu dulu apa itu data, pengertian data. Mungkin anak-anak sudah tidak asing lagi dengan kata ini. Data adalah sama seperti informasi atau keterangan. Data adalah informasi atau keterangan yang dikumpulkan. Yang dikumpulkan itu tulisannya tidak terlihat. Oke, Ibu pindah ke bawah. Data adalah informasi atau keterangan yang dikumpulkan, atau bisa juga diartikan sebagai kumpulan informasi atau keterangan. Itu pengertian data. Oke. Ibu tulis lagi yang lain. Kumpulan informasi atau keterangan. Kalau kita bicara tentang kumpulan, berarti jumlahnya ada banyak. Sesuatu hal yang dikumpulkan, informasi yang dikumpulkan, berarti jumlahnya ada banyak. Itu namanya data. Informasi atau keterangan yang dikumpulkan. Oke, anak-anak, supaya lebih paham lagi, Ibu mau kasih contoh bagaimana data itu. Ibu gambarkan sebuah tabel. Tabel ini mungkin sudah tidak asing ya, anak-anak sudah pernah lihat tabel. Nanti di minggu depan Ibu akan menjelaskan bagaimana caranya menggambar tabel seperti ini dengan judul menyajikan data, mengolah data, terus kemudian menyajikan data dalam sebuah tabel dan diagram. Seperti itu. Ini Ibu punya tabel 2 kolom. Yang pertama adalah nama siswa, yang kedua adalah nomor sepatu. Ini misalnya di suatu kelas ada namanya Ani, terus kemudian ada namanya Adi, terus kemudian ada namanya Cici, terus ada namanya Cica.
Misalnya dalam satu kelas ada 4 orang, kemudian ini nomor sepatunya Ani 20, Adi 25, terus kemudian Cici 27, dan Cica 28. Ini adalah data kelas, misalnya data kelas 4 tentang nomor sepatu yang sudah dikumpulkan. Anak-anak, keseluruhan informasi yang sudah dikumpulkan ini namanya adalah data. Kumpulan informasi atau keterangan. Kalau ini berarti kumpulan informasi atau keterangan tentang nomor sepatu. Terus kemudian ada data, ada namanya satu lagi anak-anak, namanya datum. Apa itu datum? Kalau tadi data adalah kumpulan informasi, kalau datum adalah data tunggal. Bentuk tunggal. Tadi kan ada 4 orang. Nah, kalau datum itu berarti hanya satu-satu. Misalnya Ani, nomor sepatu 20. Hanya Ani saja. Karena bentuk tunggal. Atau hanya Adi saja misalnya. Tapi kalau misalnya keseluruhan, ada Ani, ada Adi, ada Cici dan Cica, itu berarti namanya data. Kalau datum hanya salah satu saja. Misalnya Ani nomor sepatunya 20, itu namanya datum. Paham ya anak-anak? Bentuknya tunggal. Tuh. Oke, tadi pengertian data sudah, ditambah tadi pengertian datum. Tadi juga sudah mengenal apa itu statistika. Terus Ibu akan menjelaskan bagaimana anak-anak bisa memperoleh data. Salah satu bagian dari statistika adalah memperoleh data. Bagaimana anak-anak bisa mendapatkan data? Ada 3 cara. Yang pertama adalah wawancara. Terus yang kedua adalah angket, atau juga bisa disebut sebagai kuesioner. Yang ketiga adalah observasi. Nanti ketiganya akan Ibu jelaskan satu-satu. Ada 3 cara untuk mengumpulkan data. Yang pertama wawancara, terus kemudian kuesioner atau angket, dan yang ketiga observasi. Oke, kita ke yang pertama dulu, adalah wawancara. Wawancara itu apa? Wawancara adalah tanya jawab. Jadi anak-anak bisa mendapatkan data, misalnya data nomor sepatu di kelas 4, anak-anak bisa melakukan wawancara atau tanya jawab secara langsung. Misalnya di sini ada Ani, salah satu siswanya yang ingin mengumpulkan informasi tentang nomor sepatu teman-temannya. Berarti Ani bertanya langsung ke teman-teman sekelasnya tentang nomor sepatu. Itu wawancara. Tanya jawab langsung. Misalnya Adi ditanya, Adi nomor sepatunya berapa? Misalnya Tono nomor sepatunya berapa? Ditanya satu-satu, terus kemudian nanti teman-teman yang ditanya menjawab, terus kemudian jawabannya dicatat. Itu cara pertama anak-anak bisa mendapatkan data adalah dengan wawancara. Terus cara kedua tadi adalah angket atau biasa disebut juga kuesioner.
angket atau kuesioner. Kalau tadi anak-anak bertanya langsung di wawancara, kalau kuesioner itu menggunakan kertas. Menggunakan kertas atau media lain. Media lainnya misalnya kalau sekarang ada namanya Google Form. Itu nanti sama dengan kertas. Pokoknya kalau angket atau kuesioner itu isinya adalah juga pertanyaan sama, cuma bentuknya nanti tulisan, berisi pertanyaan yang ditulis. Nah, nanti teman-teman yang lain yang dimintai datanya harus mengisi pertanyaan-pertanyaannya. Misalnya tadi Ani mau mencari informasi tentang nomor sepatu tapi dengan cara angket atau kuesioner, berarti Ani membuat tulisan tentang yang di dalam tulisan itu ada pertanyaan dalam kertas. Salah satu pertanyaannya adalah misalnya berapa nomor sepatunya tuh. Nah, terus nanti tulisannya dibagikan ke teman-teman sekelasnya. Nanti teman-temannya menulis jawabannya pada kertas tersebut. Jadi menjawab pertanyaan Ani lewat tulisan dengan kertas itu namanya adalah angket atau kuesioner. Terus yang ketiga adalah observasi. Observasi adalah pengamatan langsung anak-anak. Jadi kalau tadi wawancara anak-anak bertanya langsung untuk memperoleh data nomor sepatu, kalau angket menggunakan kertasnya dibagikan terus kemudian teman-teman menulis. Nah, yang ketiga, observasi ini adalah pengamatan langsung. Misalnya Ani ingin mendapatkan data nomor sepatu teman-temannya. Ani mengamati secara langsung. Misalnya di luar itu ada rak sepatu. Nah, kan nanti anak-anak masuk, sepatunya kan berjejer. Nanti setiap anak melepaskan sepatunya dan diletakkan di rak, Ani melihat dulu berapa nomor sepatu teman-temannya. Misalnya pertama yang masuk adalah Tono. Tono meletakkan sepatunya di rak, kemudian Tono masuk ke dalam kelas. Nah, Tono itu Ani melihat dulu nomor sepatunya Tono yang diletakkan tadi. Terus kemudian dicatat oleh Ani. Begitu juga berlanjut dengan teman-teman selanjutnya. Jadi diamati langsung, dilihat langsung, terus kemudian dicatat. Itu namanya pemerolehan data secara observasi atau pengamatan langsung. Oke. Tadi kita sudah belajar tentang pengertian data, juga cara memperoleh data atau pemerolehan data. Bagaimana caranya? Tadi ada wawancara, bertanya langsung, terus kemudian kuesioner atau angket, bertanya juga tapi lewat tulisan atau lewat media lain, dan 3 observasi mengamati langsung. Oke, Ibu kira 2 ini sudah cukup dulu. Minggu depan insya Allah Ibu akan menjelaskan bagaimana pengolahan dan penyajian data. Tadi kan misalnya Ani sudah mendapatkan data-data teman-temannya tentang nomor sepatu, terus kemudian bagaimana data-data tersebut diolah menjadi sebuah tabel dan diagram. Insya Allah Ibu jelaskan minggu depan. Oke. Video kali ini sekian. Terima kasih anak-anak sudah menyimak. Kalau masih kurang jelas bisa diputar ulang. Sehat selalu anak-anak. Jangan lupa sholat 5 waktu. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.